Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusratri Azriani dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210021. Kali ini kita bakalan bahas Pancasila sebagai sistem etika. Oke, ada pengertian etika dan juga etika politik. Jadi etika itu adalah ilmu tentang baik buruk dan benar salah perilaku manusia dari sisi batinnya atau moralitas. Jadi pendekatan etika itu ada etika deskriptif, dia menggambarkan fakta moral yang terjadi dalam masyarakat. Ada etika normatif, menilai tindakan apakah baik atau buruk secara moral. Kemudian ada jenis etika, itu ada umum, dan etika khusus. Umum itu mempelajari asas moral secara umum, kemudian etika khusus itu penerapan prinsip moral pada bidang tertentu. Jadi etika politik Indonesia TAP MPR nomor 6/MPR/2001 itu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pejabat negara harus memiliki pengabdian tinggi dalam pelayanan publik. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, menciptakan hubungan harmonis antar pelaku. Kemudian pejabat itu wajib jujur, sportif, siap melayani, berjiwa besar. Kemudian perilaku politik itu harus toleran, tidak arogan, tidak munafik, tidak berpura-pura, dan tidak melakukan kebohongan publik. Pancasila sebagai etika. Jadi Pancasila sebagai sistem etika memiliki makna. Pancasila merupakan kesatuan sila-sila yang saling berhubungan, bekerja sama, dan juga membentuk satu kesatuan utuh. Menurut si Tani Reja, etika itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang meliputi etika ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Jadi tujuannya itu dia memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian menentukan pokok-pokok etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan menjadikan kerangka acuan evaluasi pelaksanaan nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Ruang lingkupnya itu kita bisa lihat di etika sosial dan budaya, etika politik pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, keilmuan, dan juga lingkungan. Dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mahfud MD mengatakan bahwa dinamika di Indonesia itu dipengaruhi oleh pengabaian moral yang terjadi secara luas dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian dampak dari krisis etika ini sendiri yaitu konflik sosial dan demonstrasi yang meluas, ancaman disintegritas bangsa, merosotnya kepercayaan publik, dan lain-lainnya. Kemudian untuk faktor internalnya itu bisa menyebabkan menurunnya penghayatan nilai agama, kemudian sentralisasi kekuasaan yang mengabaikan daerah, kemudian kurang menghargai kebinekaan, dan masih banyak lagi. Untuk di faktor eksternal kita bisa lihat dia dampak globalisasi yang masif dan intervensi kekuatan global dan kebijakan nasional. Jadi ada makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama ada nilai ketuhanan, di mana dia keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar moral bangsa, dan toleransi dan kebebasan beragama itu dialog antar umat itu dilakukan dengan keterbukaan. Kemudian ada aktualisasi lintas bidang, di mana nilai ketuhanan diterapkan dalam bidang politik yang jujur dan anti korupsi, ekonomi yang bermoral, sosial budaya yang berkeadaan, kemudian HANKAM yang melindungi warga, serta hukum dan HAM jaminan kebebasan beragama. Kemudian ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, menjamin hak asasi, dan juga menolak penindasan.